Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang psikologi. Nanti kita bakal bahas ada pengertian psikologi, manfaat psikologi, fungsi psikologi, terus masalah-masalah psikologis yang dialami sama remaja-remaja dan anak-anak. Oke, langsung aja buat yang pertama ada pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku dan hubungan-hubungan antar manusia. Kemudian dalam mempelajari psikologi itu ada salah satu manfaat psikologi, yaitu membantu mengetahui sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain dengan cakupan grup atau individual, sehingga memudahkan kita untuk memahami pemikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri. Selanjutnya ada tujuan psikologi. Yang pertama ada mempelajari gejala-gejala manusia untuk mendapat solusi untuk menjadikan kehidupan kamu lebih baik dan bahagia. Yang kedua ada mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuannya sebagai sarana mengenal tingkah laku manusia. Kemudian ada fungsi psikologi, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Kemudian, apa sih pentingnya belajar psikologi? Jadi pentingnya belajar psikologi adalah dapat membantu untuk mengenal diri lebih baik. Salah satunya dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri kita sendiri. Selanjutnya ada beberapa masalah psikologi pada anak atau remaja. Yang pertama ada PTSD, yang kedua ada ADHD, yang ketiga ada gangguan kecemasan umum, yang keempat ada gangguan makan, selanjutnya ada skizofrenia, selanjutnya ada gangguan bipolar dan depresi. Gangguan kesehatan pada remaja atau anak-anak sering memicu tindakan bunuh diri. Kemudian ada penyebab dan faktor risiko gangguan psikologis pada remaja atau anak. Yang pertama ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Yang kedua, kesulitan mencari jati diri dan krisis identitas. Yang ketiga, persepsi keliru yang diperoleh dari media. Yang keempat, tekanan masyarakat terhadap perbedaan gender. Yang kelima, keluarga yang tidak harmonis. Yang keenam, hubungan buruk dengan teman sebaya. Yang ketujuh, kekerasan seksual dan intimidasi. Yang kedelapan, pengasuhan yang keras dan otoriter. Lalu yang kesembilan, masalah sosial ekonomi yang parah. 10. Beberapa remaja mungkin lebih beresiko mengalami masalah psikologis karena mengalami kondisi-kondisi seperti menderita penyakit kronis, mengidap gangguan spektrum autisme, disabilitas intelektual, atau kondisi neurologis lainnya, menyandang cacat atau kelainan fisik. Yang ke-11 ada hamil di usia remaja. 12. Menjadi orang tua di usia remaja atau melakukan pernikahan dini atau pernikahan paksa. Selanjutnya ada anak yatim, lalu remaja dari suku atau etnis yang minoritas. Yang terakhir ada remaja dari kelompok terdiskriminasi lainnya. Kemudian ada gangguan psikologis yang paling sering dialami remaja atau anak. Yang pertama ada gangguan emosional, biasanya ditandai dengan gangguan kecemasan yang ditandai dengan panik dan khawatir secara berlebihan. Kemudian
fobia spesifik, yaitu takut secara berlebihan pada hal-hal tertentu. Yang ketiga ada depresi, yaitu kondisi stres yang berlebihan pada anak. Yang kedua ada gangguan perkembangan perilaku. Gangguan psikologis pada remaja yang mempengaruhi perilaku semakin banyak terjadi pada remaja, meliputi kondisi sebagai berikut. Yang pertama ada autism spectrum disorder. Yang kedua ada attention deficit or hyperactivity disorder. Lalu ada gangguan belajar atau learning disorder. Kemudian ada oppositional deviant disorder. Yang terakhir ada conduct disorder. Yang ketiga ada gangguan makan. Gangguan psikologis pada remaja juga bisa berupa gangguan makan atau eating disorder. Tidak hanya pada usia remaja, kondisi ini juga bisa muncul pada dewasa muda. Gejalanya ditandai dengan perilaku makan yang abnormal, misalnya menolak makan atau anoreksia nervosa, keasikan makan lalu memuntahkan atau bulimia nervosa, atau makan terus-menerus atau bisa disebut dengan binge eating disorder. Pada anoreksia dan bulimia, remaja merasa khawatir mengalami kenaikan berat badan sehingga mereka memaksa diri seperti memuntahkan makanannya. Sementara pada binge eating, anak justru tidak merasa khawatir akan berat badannya sehingga mereka mengalami obesitas. Yang keempat ada psikosis. Psikosis adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kontak dengan realita. Remaja yang menderita psikosis mungkin mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada. Kondisi ini dapat berupa halusinasi atau delusi. Pada kasus tertentu, gejala psikosis dapat berkembang menjadi skizofrenia. Gangguan psikologis pada remaja ini dapat mempengaruhi aktivitas anak sehari-hari, termasuk dalam bergaul bersama teman dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Yang kelima ada bunuh diri dan menyakiti diri. Mengutip dari WHO, bunuh diri merupakan penyebab kematian keempat pada remaja di usia 15-19 tahun. Faktor risiko gangguan psikologis ini pada remaja meliputi konsumsi alkohol, pelecehan di masa anak-anak, kesulitan mencari bantuan psikologis, serta tersedianya akses terhadap sarana bunuh diri. Di samping itu, media juga berperan penting dalam mendorong atau menghalangi tindakan bunuh diri. Hal ini meliputi semua bentuk media, termasuk buku bacaan, majalah, televisi, dan media digital. Yang terakhir ada perilaku berbahaya dan beresiko tinggi. Berani berbuat hal-hal yang berbahaya dan beresiko tinggi merupakan masalah psikologis pada remaja yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Hal ini meliputi penyalahgunaan narkoba, seks bebas di usia remaja, merokok, menggunakan ganja, minum alkohol, dan sebagainya. Biasanya tindakan ini dianggap sebagai pelarian anak atas masalah emosional yang mereka alami. Namun, pada kenyataannya, hal ini malah justru merusak mental dan kesehatan remaja. Bukan hanya itu, dampak lain yang bisa terjadi seperti prestasi akademik yang buruk, cedera, perkelahian, terlibat kejahatan, bahkan kematian. Untuk yang terakhir ada cara bagaimana mengatasi gangguan psikologis pada remaja atau anak-anak. Yang pertama, memperhatikan perkembangan sosial dan emosional anak sesuai usianya. Yang kedua, peka terhadap perubahan mood anak. Yang ketiga, mendeteksi dini masalah psikologis yang mungkin anak alami. Yang keempat, memperhatikan interaksi anak di sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumah. Yang terakhir ada mempersiapkan fasilitas perawatan sejak dini
seperti terapi dengan psikolog anak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.